Baik, Pak Ropandi, selamat malam. Selamat malam. Senang malam hari ini kita dapat berjumpa sesuai dengan janji kita sore tadi. Kita akan berbincang-bincang tentang potensi alam, potensi wisata yang ada di Bangka Belitung ini. Termasuk Pak Ropandi kan salah satu pelaku wisata yang ada di Bangka Belitung. Nah, Babel ini kan Pak Ropandi terkenal akan potensi wisatanya, terutama wisata lautnya yang luar biasa. Nah, bagaimana Bapak Ropandi sebagai pelaku wisata memandang potensi alam, terutama laut yang terhampar yang ada di Bangka Belitung ini? Saya merasa saya masuk ke sini melihat alam yang asri. Jadi saya punya kerinduan untuk membangun dusun ini yang tertinggal. Makanya saya membangun di tempat ini untuk menonjolkan bahwa tempat ini berfaedah buat wisata. Jadi banyak juga menolong wisatawan datang kemari. Mereka bisa menikmati makanan tradisional daerah Pesaren ini, Belitung ini. Apalagi saya lebih mengharapkan lagi di kemudian hari kabupaten yang akan direncanakan, kabupaten baru Bangka Utara ini yang akan duduk di Belitung. Itu harapan saya, karena untuk dapat mengembangkan potensi di Belitung ini seperti pelabuhan yang sungguh besar dan sungguh baik. Karena pelabuhan ini di zaman Belanda, zaman Jepang itu tempat pusat masuk kapal-kapal besar untuk membawa hasil bumi dan tambang timah termasuk digarap oleh Belanda zaman dulu. Jadi potensi sangat kami orang Belitung ini merindukan menjadi sebuah kabupaten Bangka Utara. Ini kerinduan kami. Oke, Pak Ropandi, kalau bicara kembali ke wisata tadi, kan kita lihat pesan ini masuk sebuah dusun. Jadi kadang-kadang sulit terjangkau oleh para pelancong, para turis untuk menuju ke dusun Pesaren ini. Kira-kira ada nggak sumbangsih, kemudian mungkin masukan-masukan dari Pak Ropandi sendiri agar nanti bagaimana interest, daya tarik para pelancong untuk bisa datang ke daerah sini, terutama ini potensinya luar biasa, Pak Ropandi, potensi wisatanya, lautnya, kemudian ikannya. Nah, bagaimana mungkin pendapat Pak Ropandi sendiri? Saya sangat mengharapkan pemerintah daerah untuk mendukung, mempromosikan kampung kita ini, kampung yang asri ini, dusun yang asri ini. Di sini begitu menikmati ikan-ikan laut yang begitu fresh, sungguh-sungguh luar biasa. Harapan saya, sebenarnya saya pernah merasakan ada turis yang dari Skotlandia, sepasang pemuda datang ke tempat saya. Dia begitu datang kemari, begitu melihat begitu keindahan asri, dia mau pergi ke Parai tidak jadi, akhir 1 minggu di sini. Cuman harapan saya perlu ada suatu promosi, minta dukungan dari pemerintah sendiri. Ini memang suatu promosi ini perlu dari pemerintah, karena dari kami sendiri terus terang kesulitan. Karena daerah ini memang daerah yang terpencil. Kalau saya melihat ada berapa tempat seperti di Kalimantan, saya lupa tempatnya, itu ada satu dusun yang tanpa ada PLN pun dikunjungi oleh wisatawan Eropa. Apakah tidak bisa seperti kita di sini, tempat yang begitu asri? Di sini pun sering dikunjungi oleh pelaut-pelaut, pelancong-pelancong kapal turis berlabuh di labuh sini. Sering kali terjadi, ada berapa negara kita lihat kadang-kadang mereka turun ke tempat sini mencari makan, cari minum. Ini harapan saya sebagai pelaku wisata di Pesaren ini, sangat
mengharapkan dukungan dari pemerintah. Kemudian Pak Ropandi kan salah satu pemilik Sampesaren Hotel and Resort. Kira-kira apa yang dapat ditawarkan oleh Sampesaren Hotel and Resort sendiri? Kami di sini memang hanya bisa menawarkan, ya istilahnya tamasya, berwisata hanya sebatas wilayah kecil ya. Seperti kita bilang Tanjung Penyusup, terus Batu Dinding. Ya, ada satu lagi tempat yang di daerah Batu Dinding sana. Ada satu tempat dikatakan saya belum pernah pergi. Tempat permandian begitu indah. Saya akan melihat foto dan filmnya. Satu kedua juga bisa pergi ke Pulau Putri. Ini memang saya sangat merindukan. Saya merindukan untuk membawa wisatawan, memperkenalkan mereka. Selama ini yang saya rindukan. Itu tujuan saya. Oke, mungkin terakhir ini Pak Ropandi, kira-kira harapan besar seorang Bapak Ropandi sendiri terhadap perkembangan Blinyu, kemudian pembangunan Blinyu. Kira-kira apa sih harapan yang paling yang diinginkan Pak Ropandi sebagai salah satu warga atau masyarakat yang berdomisili di Blinyu ini, terutama di Pesaren ya? Harapan saya yang besar, satu, mensejahterakan orang yang tinggal di daerah pesisir dan dusun untuk dapat mengembangkan dalam ekonomi kehidupan mereka. Ini sangat harapan kami yang besar. Ini harapan kami, karena kalau pembangunan cukup baik, masyarakat pun akan mendapatkan income, pekerjaan, dan perusahaan-perusahaan akan masuk. Seperti ya, kemungkinan perusahaan, selama dulu saya pernah dengar mau dibangun perusahaan keramik yang akhirnya batal. Nah, karena di sini begitu banyak kaulin untuk bahan-bahan keramik dan yang lain. Itu harapan saya. Jadi dapat mensejahterakan orang-orang Blinyu, kota sekitar Bangka Utara, untuk dapat masyarakat dapat banyak lowongan untuk bekerja dan berkarya untuk di masa depan kemajuan kami Bangka Utara Blinyu ini. Mungkin kita tambah satu lagi Pak ya, Pak Ropandi ya. Kayaknya kita berharap nanti laut ini bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tentunya masyarakat berkeinginan tidak ada gangguan-gangguan mereka untuk melaut, seperti mungkin masuknya kapal, hisap ataupun yang lain. Nah, pendapat Pak Ropandi sendiri gimana? Memang selama ini diperjuangkan oleh Pesaren, ya, dusun Pesaren, masyarakat dusun Pesaren, masyarakat Pejem, termasuk Tui, ya, memang melawan untuk memberikan kesempatan bagi kapal hisap masuk untuk merusak laut, terumbu karang, yang selama ini sudah rusak di daerah Bubus. Saya ada mendengar suatu berita selama ini yang tukang tripang yang datang ke Blinyu ini ngambil di dusun pantai sisir pelaut Blinyu ini untuk ngambil tripang. Sekarang sudah tidak bisa ngambil tripang karena dirusak oleh kapal hisap di Bubus. Begitu banyak lumpur dan tertutup karang-karangnya. Dapat memperhatikan untuk membendung laut yang ombak sangat besar. Ini adalah Laut Cina Selatan. Di musim barat sangat-sangat menakutkan bagi kami dusun ini yang tergerus pantainya, yang sekarang mau dibangun pinggir pantai. Tapi harapan kami suatu bendungan laut itu yang seperti di Matras dan di Koba dan tempat yang lain, supaya nelayan kami dapat berlabuh di pantai tidak sulit, harus dengan sulit menaikkan kapal sampai masuk jalan sampai begitu panjang.
Jadi kalau udah ada pengedaman, Ya. rasa saya masyarakat kami tidak usah pindah kapal, lebih ringan dan tidak merusak untuk Rumah penduduk ya. rumah penduduk. Iya. Oke, Pak Ropandi, terima kasih atas bincang-bincang kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Ropandi sampaikan malam hari ini tentunya nanti sangat bermanfaat untuk masyarakat, kemudian pemerintah, stakeholder yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini. Terima kasih Pak Ropandi, pelaku wisata yang berasal dari Dusun Pesaren, Desa Bintek, Kecamatan Binyu, Kabupaten Bangka. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih, selamat malam.